Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang ulumul Quran, meliputi latar belakang, materi dari awal hingga pertemuan 7, dalil Al-Quran dan hadis yang relevan, serta analisis kritis terhadap pentingnya mempelajari ulumul Quran di masa sekarang. Baik, selanjutnya yang pertama yaitu ada latar belakang ulumul Quran. Apa sih ulumul Quran itu? Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman hidup manusia. Di dalamnya terdapat petunjuk tentang akidah, ibadah, akhlak, hukum, dan kehidupan sosial. Namun untuk memahami Al-Quran dengan benar, tidak cukup hanya dengan membaca terjemah saja. Dibutuhkan ilmu yang menjelaskan tentang Al-Quran secara menyeluruh. Ilmu itulah yang disebut dengan ulumul Quran. Secara bahasa, ulumul Quran terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama dari kata ulum, yaitu jamak dari kata ilmu yang artinya berbagai ilmu, dan yang kedua yaitu Al-Quran, yaitu kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ulumul Quran adalah kumpulan ilmu yang membahas segala sesuatu tentang Al-Quran, seperti sejarah turunnya, penulisannya, pengumpulannya, sebab turunnya ayat, jenis-jenis ayat, penafsiran, hingga kemujazatannya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, yang artinya sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menjaga Al-Quran. Salah satu bentuk penjagaannya itu adalah melalui para ulama yang mengembangkan ilmu ulumul Quran. Nah, yang selanjutnya yaitu ada materi-materi pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh. Pertemuan pertama yaitu ada pengertian dan ruang lingkup ulumul Quran. Ulumul Quran adalah ilmu yang membahas hal-hal terkait Al-Quran. Ruang lingkupnya sangat luas. Antara lain yang pertama yaitu adalah sejarah turunnya Al-Quran, cara penulisan dan pengumpulan mushaf, Makkiyah dan Madaniyah, asbabun nuzul, nasih dan mansuh, qiraah, tafsir Al-Quran, dan kemujizatan Al-Quran. Tujuan mempelajari ulumul Quran adalah agar umat Islam memahami Al-Quran dengan benar dan tidak salah menafsirkan ayat. Yang selanjutnya yaitu ada sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril selama kurang lebih 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Turunnya secara bertahap menunjukkan hikmah besar. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 106, wa Qur'anan faraqna litaqra'u 'alan nasi 'ala maqtin, yang artinya dan Al-Quran itu kami turunkan secara berangsur-angsur agar engkau membacakannya kepada manusia perlahan-lahan. Nah, adapun hikmah diturunkannya secara bertahap, yang pertama yaitu memudahkan Nabi menerima wahyu, yang kedua memudahkan para sahabat untuk menghafal, yang ketiga menjawab persoalan umat sesuai keadaan dan menguatkan hati Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran turun sesuai dengan kebutuhan manusia. Nah, materi selanjutnya yaitu ada Makkiyah dan Madaniyah. Ayat Al-Quran dibagi menjadi dua, yaitu ada Makkiyah, yaitu ayat yang turun sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Ciri-cirinya yang pertama yaitu membahas tauhid, membahas hari akhir, kisah para nabi, menguatkan iman. Sedangkan Madaniyah yaitu ayat yang turun setelah hijrah. Ciri-cirinya yaitu membahas hukum Islam seperti zakat, puasa, pernikahan, muamalah, dan kehidupan sosial. Manfaat mempelajari Makkiyah dan Madaniyah ini agar kita memahami situasi saat ayat diturunkan sehingga penafsiran lebih tepat. Nah, yang selanjutnya yaitu ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini artinya sebab-sebab turunnya ayat. Artinya
Ada beberapa ayat yang turun karena peristiwa tertentu atau pernyataan sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 1, yaitu turun karena keluhan Khawlah binti Thalabah kepada Rasulullah tentang masalah rumah tangga. Manfaat asbabun nuzul yaitu mengetahui latar belakang ayat, memahami makna ayat dengan tepat, menghindari kesalahan penafsiran. Jika seseorang membaca ayat tanpa mengetahui sebab turunnya, maka bisa salah memahami maksud ayat tersebut. Nah, selanjutnya ada penulisan dan pengumpulan Al-Quran. Pada masa Nabi Muhammad SAW, Al-Quran itu ditulis di pelepah kurma, batu tipis, tulang, kulit hewan. Selain itu, para sahabat banyak yang menghafalnya. Setelah Rasulullah SAW wafat, banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan Yamamah. Maka Khalifah Abu Bakar memerintahkan kepada Zaid bin Thabit mengumpulkan Al-Quran menjadi mushaf. Kemudian, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, mushaf disalin dan disebarkan di berbagai wilayah agar bacaan umat Islam seragam. Nah, hikmahnya yaitu menunjukkan perhatian besar umat Islam dalam menjaga keaslian Al-Quran. Selanjutnya teman-teman, ada nasi dan mansuh. Nasi berarti hukum baru yang mengganti hukum lama, dan mansuh yaitu berarti hukum lama yang diganti. Contoh terkenal adalah larangan Homer yang turun secara bertahap. Dijelaskan dan manfaat dan madaratnya. Larangannya saat sholat diharamkan total. Hikmahnya, Islam menerapkan hukum secara bertahap agar umat siap menerima perubahan ini, menunjukkan syariat Islam memperhatikan kondisi manusia. Selanjutnya ada Ijra'ul Quran atau kemujizatan Al-Quran. Ijra'ul berarti keajaiban Al-Quran yang tidak mampu ditandingi oleh manusia. Bentuk kemujizatannya yang pertama yaitu bahasanya sangat indah, susunan kalimatnya sangat sempurna, isi kandungannya lengkap, berita masa depan terbukti, ilmu pengetahuan yang relevan, membawa perubahan peradaban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul a'inni jitama'ti insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tu bimithli, yang artinya katakanlah, jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang semisalnya Al-Quran, maka tidak akan mampu membuat yang semisalnya. Quran surat Al-Isra ayat 88. Hadis yang relevan, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini berkaitan erat dengan ulumul Quran karena mempelajari Al-Quran bukan hanya membaca tetapi juga memahami dan isi ilmunya. Kemudian ada analisis kritis di zaman modern. Sekarang banyak orang yang mengutip ayat Al-Quran di media sosial tetapi kadang tanpa memahami konteksnya. Misalnya mengambil ayat perang tanpa tahu sebab turunnya, menafsirkan ayat sendiri tanpa dasar ilmu, menggunakan ayat untuk membenarkan pendapat pribadi. Ini sangat berbahaya. Karena itu, ulumul Quran penting dipelajari agar seseorang memahami kapan ayat itu turun, kepada siapa ayat itu ditujukan, makna bahasa Arabnya, berhubungan antar ayat, penafsiran para ulama. Selain itu, ulumul Quran membuktikan bahwa Islam adalah agama yang ilmiah. Para ulama meneliti sanad, tulisan, hafalan, sejarah, bahkan Al-Quran secara sangat diteliti. Jadi, mempelajari ulumul Quran bukan hanya ilmu agama, tetapi juga melatih berpikir kritis, objektif, dan ilmiah. Jadi, kesimpulan dari penjelasan yang dapat saya simpulkan bahwa ulumul Quran adalah ilmu yang membahas Al-Quran. Ilmu ini penting agar umat Islam memahami Al-Quran dengan benar. Materi yang meliputi sejarah turunnya wahyu, Makkiyah Madaniyah, asbabun nuzul, pengumpulan mushaf, nasi dan mansuh, dan kemujizatan Al-Quran di era modern. Ulumul Quran sangat dibutuhkan
agar umat tidak salah memahami ayat. Sebagai mahasiswa muslim, kita harus membaca, memahami, mengamalkan Al-Quran dengan ilmu. Demikian pemaparan saya mengenai ulumul Quran. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.